Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfaun Nazananida dari kelas C1 Manajemen Dakwah ingin menjelaskan tentang model penelitian tafsir dan hadis. Di sini saya mengambil sumber dari buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata. Yang pertama, model penelitian tafsir Al-Quran. Dari buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata terdapat 3 model penelitian tafsir. Yang pertama, model Quraisy Shihab. Dalam penelitian Quraisy Shihab, bahwasanya corak penafsiran yang dibawa olehnya terdapat 5 corak. Yang pertama, corak sastra. Ini bermula dari kebanyakan orang Arab yang kurang menguasai ilmu sastra bahasa Arab, sehingga dirasa perlu mengetahui keistimewaan dan arti yang mendalam dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, corak filsafat dan teologi. Hal ini disebabkan karena masih ada kontaminasi dari agama lain yang sebelumnya yang dibawa oleh sebagian masyarakat pada waktu itu dan masih mempercayai kepercayaan lama. Nah, yang ketiga adalah corak penafsiran ilmiah. Sebagai usaha untuk menafsirkan Al-Quran sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, corak fikih atau hukum. Corak ini hadir akibat perkembangannya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum. Munculnya beberapa mazhab fikih dan banyak para ulama mencoba membuktikan kebenaran ajarannya dari berbagai sudut pandang penafsiran ayat-ayat tentang hukum. Yang kelima, corak tasawuf. Corak ini akibat muncul gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kecenderungan dari berbagai pihak terhadap materi. Sedangkan dalam metode-metodenya, Quraisy Shihab menegaskan tentang klasifikasi corak penafsiran sebagai berikut. Pertama, corak riwayat atau bi al-matsur. Corak ini, periwayatan ini adalah mencari pendapat-pendapat dari para mufassirin sebelumnya, sebagaimana Umar bin Khattab yang kurang memahami tentang kata takhawuf dari keterangan Rasulullah yang akhirnya dijawab oleh orang Arab dari kabilah Huzail. Yang kedua, corak atau metode penalaran. Contohnya seperti metode tahlili, yaitu meninjau kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspek. Kemudian metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat secara global. Metode mukarin, perbandingan ayat atau surat, dan metode maudhu'i, tematik. Yang kedua, model Ahmad al-Sharbasi. Yang dilakukan al-Sharbasi dalam penelitian tafsirnya menggunakan deskriptif, eksploratif, dan analisis. Sebagaimana Quraisy Shihab, ia mengacu pada referensi para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir, Al-Suyuti, Al-Zamakhsyari, dan lain-lain. Dalam penelitiannya, ia menemukan beberapa bidang kajian, yaitu sejarah penafsiran Al-Quran, mengenai corak tafsir tentang tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik, serta gerakan pembenahan di bidang tafsir. Sebuah terobosan yang baru tentang pembenahan di bidang tafsir, karena dalam perkembangannya keilmuan tafsir Al-Quran perlu diberikan kesan yang berbeda sebab keadaan, zaman, tempat atau wilayah, dan adat istiadat, sehingga menjadi pembuktian tersendiri dari al-Sharbasi bahwasanya Al-Quranlah satu-satunya induk referensi yang bisa
memposisikan dirinya kapanpun tanpa ada stagnansi dalam perkembangannya. Yang ketiga, model Muhammad Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian atau penafsiran Al-Quran menurut Al-Ghazali menggunakan dua metode, yaitu metode klasik. Yang kedua, metode modern. Nah, metode klasik ini adalah mengikuti penafsiran yang dilakukan oleh para ulama zaman sebelumnya, yaitu dengan memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga metode klasik inilah yang juga disebut dengan metode memahami Al-Quran itu sendiri. Sedangkan metode modern menurut Al-Ghazali adalah berangkat dari metode-metode sebelumnya yang terbilang lemah. Sehingga menurut Al-Ghazali, metode modern dalam praktiknya menggunakan pendekatan at-tasriyah atau tafsir bi al-maksur. Model yang kedua, model penelitian hadis. Yang pertama ada model dari Quraisy Shihab. Quraisy Shihab dalam keterangannya memberikan penjelasan bahwasannya Rasulullah SAW selain menerima wahyu dari Allah, Rasul juga memberikan keterangan atau penjelasan detail atas ayat atau kalimat di dalam Al-Quran yang masih memerlukan penjelasannya. Inilah fungsi dari hadis itu sendiri. Adapun metode yang diterapkan oleh Quraisy Shihab secara tidak jelas ia tidak menyebutkannya. Namun dalam dialognya ia menyebutkan ada dua hal. Yang pertama, metode penguatan. Dalam metode tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkup Al-Quran dan hadis saja, namun pada kesempatan lain seperti pada ilmu pengetahuan lainnya akan menjadi menarik dalam lingkaran integritas tadi keilmuan. Yang kedua, metode penjabaran. Metode ini dilakukan untuk menafsirkan sebuah kerangka di dalam Al-Quran, seperti hadis tentang dosa besar terhadap para pendusta. Hal tersebut itu adalah penjabaran dari Quran Surat Al-Hajj ayat 30 tentang larangan menjauhi perkataan dosa. Begitu juga dengan yang kedua, model dari Mustafa Al-Sibai. Model penelitian Mustafa Al-Sibai dilakukan dengan cara mengambil Yang kedua adalah model dari Mustafa Al-Sibai. Abu Dinata menyimpulkan tentang metode yang digunakan menggunakan metode eksploratif dengan melakukan pendekatan historis. Juga demikian dalam cara analisisnya menggunakan deskriptif. Mustafa Al-Sibai dalam proses penelitiannya mencoba memulai sebagaimana pendekatannya, yaitu mengambil literatur dari kronologi urutan waktu sesuai alur sejarahnya. Al-Sibai juga mencoba mengambil beberapa literatur dari berbagai macam hadis dengan jangka waktu yang tidak singkat, sebab ada pendekatan historis di dalamnya. Dan kemudian studi atau kajian tersebut dipaparkan sebagaimana cara Ibnu Battutah menelurkan teori baru yang berasal dari petualangannya dari negeri ke negeri. Yang ketiga adalah model Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitab karyanya tentang Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqih wa Al-Hadis dalam melakukan kajian tentang hadis hampir sama dengan As-Sibai. Namun dalam pendekatannya Al-Ghazali lebih condong menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu selain
Selain mencari literatur hadis yang dibutuhkan, Al-Ghazali melakukannya dengan membahas, mengkaji, dan menyelami berdasarkan fenomena atau persoalan aktual yang lahir di masyarakat.